Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa ya untuk dia malam ini. Apakah yang sedang dia rasakan malam ini? Kita akan coba cek bagaimana kondisinya. Nah, tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Fokus kepada kartu ini, cek untuk energi dia malam ini. Dan ingat ya, ini juga bisa vice versa. Di saat aku membaca tentang energi dia, ternyata ini ada di kamu energinya ya. Oke. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan ambil dulu begini aja ya. Karena sepertinya, oh, oke. Ya, ya, karena dempet ini ya. Oke. 2 biru, 2 pink. Ya. Nah, melewati jalan yang berliku. Ternyata seseorang ini lagi punya masalah. Ya, seseorang ini, nah ternyata benar ya ada masalah yang muncul. Nah, jadi beberapa dari dia itu mungkin lagi benar-benar menjalani hidup yang berat banget ya. Dia kayak ngerasa dia saat ini lagi melewati jalan yang berliku. Sulit untuk dia menemukan suatu perbaikan atau perubahan. Entah kenapa, apakah ada karma yang mungkin dia saat ini dia terima. Memang antara kamu dengan dia sudah terpisah ya saat ini. Ada beberapa dari kamu yang sudah terpisah. Perpisahan ini mungkin menghancurkan hatinya. Perpisahan ini membuat dia down. Perpisahan ini membuat dia merasa bersalah. Sehingga dia kayak hidup dia itu penuh dengan lika-liku, ya. Oke. Nah, jelas sekali di sini ada masalah yang sedang dia hadapi. Nggak tahu ya masalahnya itu, entah itu dari segi kehidupan finansialnya. Makanya di sini dia lagi menjalani satu hidup yang penuh dengan lika-liku. Entah itu mungkin dari segi keluarganya, atau pekerjaan, atau orang-orang yang mungkin menjauhi dia, atau orang-orang yang mungkin merasa ya mengintimidasi dia. Ya, apa yang mungkin dia lakukan dulu di masa lalu, itu yang saat ini dia tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Dan dia menyadari, kalau dulu dia itu mungkin terlalu arogan, dulu itu dia terlalu egois, atau dulu itu dia orang yang tidak pernah mementingkan orang di sekelilingnya. Dia hanya fokus kepada diri sendiri. Makanya, di saat mungkin dia tidak bersama dengan kamu, dia kayak ngerasa ternyata aku butuh orang ya, butuh seseorang atau butuh teman gitu loh. Dia dulu mungkin dia kayak ngerasa aku tuh punya semuanya. Aku tuh orang yang hebat. Aku itu orang yang berkuasa. Aku punya jabatan, aku punya uang gitu ya. Ya ada kesombongan dalam dirinya dia. Ternyata apa yang dia dapatkan ke depannya. Detik ini, saat ini, malam ini ya dia kayak ngerasa masalah selalu datang ke dalam hidupnya dia. Mungkin karena sikap dia, perilaku dia dulu di masa lalu. Oke? Di sini dia mungkin mencoba untuk bisa lebih ikhlas, lebih mengikhlaskan apa yang terjadi, dia mencoba menerima. Apa yang mungkin dia rasakan, dia mencoba ikhlas ya. Arti kata ya mungkin inilah jalannya. Kalau aku bisa melewati ini, ikhlas dengan apa yang aku miliki saat ini, ya mungkin yang dimiliki saat ini itu adalah masalah, penderitaan, kekecewaan, kesedihan ya. Dia terima dengan senang hati. Berharap semua ini bisa berlalu ya, digantikan dengan satu kebahagiaan. Itu harapan terbesarnya dia. Yang penting dia berusaha untuk ikhlas menerima semua yang terjadi pada dirinya. Termasuk mungkin orang-orang yang saat ini membencinya, menjauhinya, ya. Bahkan banyak orang yang menggosipin dia, ya. Tapi dia ikhlas di situ,
ya. Kenapa? Mungkin ini cara dia untuk menebus semua dosanya, menebus semua kesalahannya. Karena jika seseorang membicarakan, seseorang gitu ya, itu kalau misalnya bukan kebenaran yang dibicarakan, ataupun sebuah aib, aib pun kita tidak bisa mengatakannya gitu ya. Itu adalah sebuah pahala bagi seseorang yang dibicarakan, begitu ya. Mungkin itu yang didapatkan dia, biarlah orang bicarakan aku, itu pikiran dia ya. Ya, aku berharap dosa aku bisa berkurang. Ya, tertekan, keadaan dia sebenarnya sangat tertekan. Di sini, tertekan sekali. Banyak mungkin masalah-masalah yang dihadapi yang tidak selesai. Banyak masalah-masalah yang mungkin datang kepada dia yang membuat dia merasa makin stres, makin down di sini. Oke, kita coba lihat dari segi percintaan. Apakah yang akan terbaca untuk dia malam ini? Oke. Biasanya aku kan lambat ya buat readingan. Malam ini aku sedikit cepat ya untuk dia malam ini. Ya. Nah, seseorang ini selalu melihat, looking at picture. Dia selalu melihat foto kamu, missing you, dia merindukan kamu. Ya, karena di sini memang kamu dengan dia sudah terpisah. Jadi ada seseorang yang kau fokuskannya, misalnya, oh aku kok sering mikirin dia ya, kok aku sering mimpiin dia ya, padahal kita sudah terpisah. Bisa jadi dia yang saat ini lagi merindukan kamu. Dia sangat-sangat ingin membuat satu kenangan lagi bersama dengan kamu. Ya, bernostalgia, dia pengen mengingat masa-masa dulu bersama dengan kamu. Ya, bersama, bercanda, gembira, tertawa, bahkan menangis juga bersama. Itu yang dia harapkan saat ini, bisa membuat kenangan seperti itu kembali bersama dengan kamu. Oke? Seseorang ini benar-benar kehilangan kamu. Dia merasa kita itu adalah seseorang yang cocok ya. Kita punya banyak persamaan, kita ya, tapi kenapa ya kita itu bisa berpisah? Mungkin dia sadar dia itu begitu sangat ego, ya, dia begitu sangat benar-benar orang yang egois ya, benar. Di sini juga ada fase baru, ini fase change mind ya, dia pengen merubah pikirannya, dia tahu kalau dulu dia itu orang yang kurang berempati, sekarang dia berusaha untuk menjadi seseorang yang layak nantinya. Bahkan dia mencoba untuk mencari perhatian kamu, ya. Di sini intinya akan ada satu fase baru dia lewati, atau dia menjadi seseorang yang versi terbaik saat ini. Menurut dia merasa aku itu sudah baik, aku itu sudah begini, sudah begitu, aku itu sudah berubah gitu loh. Itu yang dipikirkan di sini. Nah, awaiting message. Seseorang ini sedang menunggu pesan dari kamu. Seseorang ini seperti berharap kamu menghubung dia, membalas ya pesan dari dia ya. Dia juga sangat sangat interest ya terhadap kamu. Dia kayak benar-benar ya kayak mulai terobses juga sama kamu. Ya, dalam pikirannya itu hanya ada kamu. SWOT and loss. Di sini dia kayak ngerasa sebenarnya kita itu selalu dijaga. Hubungan kita itu selalu dijaga. Tetapi kenapa semua ini harus berakhir? Terkadang aku juga mikir, mungkinkah dia yang belum dewasa, mungkinkah dia yang masih kekanak-kanakan, dia tidak bijak ya dalam menyikapi masalah. Di saat ada masalah, ya dia menggunakan emosi, dia menggunakan amarahnya dia, bukan mencari solusi dari ketenangan dia, bukan gitu loh. Dia terlalu ya mungkin kekhawatirannya itu yang membuat dia seperti itu, belum bisa mengontrol emosinya. Ya, tapi disitulah dia menyadari, ternyata aku begini ya orangnya, ya. Oke, nah kita coba lihat dari kartu tarot seperti apakah yang terbaca untuk energi dia malam ini ya. Oke. Ya. The Magician. Dia sangat berharap sekali ada keajaiban datang ke dalam hidupnya ya.
Untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, kita bicara tentang zodiak Aries, Leo, Sagi. Ada Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Gemini, Wands, Cup. Sepertinya semuanya ada ya di sini ya. Wands, Sword, Cup, Pentacles ya nggak ada ya. Oke. Jadi zodiaknya itu Aries, Leo, Sagi, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. The Magician, keajaiban yang benar-benar diharapkan bisa terjadi saat ini. Mungkinkah dia mulai akan bahagia jika kamu memberikan peluang kepada dia? Ataukah dia berharap kita bisa berteman saja? Mungkin dengan berteman, dia merasa bahagia. Setidaknya dia bisa berinteraksi sama kamu, ngobrol sama kamu, dekat dengan kamu ya. Tapi tetap juga tidak etis ya. Kalau seandainya bukan mantan yang dekat dengan kita itu ujungnya juga nggak akan baik. Bahkan orang-orang yang akan datang kepada kita, masuk ke dalam kehidupan kita itu malah jadi takut gitu loh. Beranggapan ya kamu dengan mantan kamu juga masih akan menjalin satu hubungan, tidak bisa move on, itu anggapan orang-orang. Ya, jadi memang sebaiknya dibatasi. Kalaupun dia mungkin ngotot minta pertemanan, ya udah, kau batasi diri aja. Karena itu nantinya berefek tidak baik di masa depan. Oke? Terkadang kan susah dari orang yang tulus, orang yang bisa mengerti itu kan sulit ya. Ada bisa yang dia mengerti, tapi dalam hal-hal yang tertentu, ya. Ini ada Four of Wands. Ya, Four of Wands di sini dia kayak benar-benar berharap bisa bersama dengan kamu, bisa menuntun kamu lagi. Dia kayak pengen bersama dengan kamu melewati hari-hari, ya, sampai menua mungkin ya. Dan Devil, tetapi dia tetap masih dikuasai oleh energi negatif. Nggak tahukah mungkin dia ini masih memiliki pasangan di luar sana? Ataukah dia yang hanya ingin bersenang-senang di sini? Dia yang mungkin belum mau terikat sama kamu, ya. Dalam pikirannya itu masih ada seperti itu. Jadi kalaupun nanti kamu dengan dia diberikan kesempatan lagi atau memberikan kesempatan, itu membuat dia juga tidak akan berubah. Bahkan hal-hal yang pernah dia lakukan dulu di masa lalu, itu akan terjadi lagi. Jadi sulit dia, apalagi kalau dia orang yang suka selingkuh. Selingkuh itu penyakit dan sulit disembuhkan. Kecuali dia kayak benar-benar bertobat, ya mungkin tobatnya itu dia mendekatkan diri ke agamanya, ke keyakinannya gitu ya. Terus dia juga membatasi hubungan-hubungannya, pertemanannya bisa jadi. Terus dia akan konsisten juga, mungkin dalam satu olahraga, mungkin dia sering olahraga. Intinya ada kegiatan-kegiatan positif ya, yang membuat dia lupa akan untuk selingkuh begitu ya. Two of Swords. Seseorang ini memang masih meragukan kamu. Kenapa? Ya nggak mungkin dong kamu menerima dia. Sebenarnya dia tahu, dia ragu kalau kamu dengan dia itu bisa bersama lagi. Tapi dia mencoba. Ya nggak ada salah kan untuk kita mencoba. Knight of Cup. Kalau seandainya nanti ya kamu berikan kesempatan kepada dia, dia akan sangat berhati-hati. Mulai sekarang pun dia juga akan berhati-hati. Mungkin saat bicara dengan kamu, saat dekat dengan kamu, dia sangat berhati-hati sekali. Dia tidak ingin lagi untuk menyakiti hati kamu, ya. Karena dia tahu sudah banyak ya rasa sakit yang kamu terima dari dia. Ini juga ada Ace of Wands ya. Sebuah tindakan kesempatan ya. Mungkin dia merasa akan ada kesempatan untuk dia bisa bersama dengan kamu. Semoga aja ya, kalaupun jodoh pasti akan ketemu, jadi nggak usah takut. Kalaupun kamu nggak mau nerima dia, aku udah benci banget sama dia gitu. Kalau Tuhan berkehendak kamu dengan dia berjodoh ya bisa aja. Intinya ada usaha di sini. Kita juga bisa melihat perjuangan dia bagaimana, ya. Kita lihat untuk inisial, siapakah dia? Inisial. Ya. N yang pernah abaikan. Q dan R orang baru, kenalan teman. X orang baru. J dan U teman kuliah. I dan V temannya teman. Untuk zodiak yang koneksi kuat dengan kamu siapa aja? Ada Pisces. Ada Pisces lagi, wah.
ada Taurus, Sagittarius, Aries. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jadi aku melihat di sini keadaan dia ini tertekan, dia merindukan kamu ya. Dia berharap ada kesempatan lagi untuk bisa bersama dengan kamu di sini. Oke, ini keinginan dia, teman-temanku. Oke, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika pun tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.